Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam majelis ilmu meskipun sedikit terlambat karena jalannya ternyata sangat ramai sekali. Dan pada sore hari ini saya akan membahas fikih zakat fitrah berdasarkan mazhab Hambali. Adapun fikih zakat fitrah berdasarkan mazhab Syafi'i sudah pernah saya bahas di Masjid Amanah. Maka sekarang kita baca dari mazhab Hambali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tajibu dan wajib zakat fitrah bi ghurubi syamsi dengan tenggelamnya matahari Lailatul Fitri pada malam Idul Fitri. Wa tajuzu qablahu dan boleh sebelum Idul Fitri bi yaumaini faqat, 2 hari sebelumnya saja. Wa yaumahu qabla sholati afdal dan ditunaikan pada hari raya Idul Fitri sebelum salat Id, itulah yang paling utama. Wa tukrahu fi baqihi dan makruh pada sepanjang hari raya tersebut sampai maghrib. Wa yahrumu ta'khiruha anhu, haram diakhirkan setelah maghrib pada hari raya. Wa tuqda wujuban dan wajib untuk diqadha atau diganti. Jadi masalah zakat fitrah itu ada 5 waktu. Pertama adalah waktu wajib, yang kedua adalah waktu boleh, yang ketiga adalah waktu paling utama, yang keempat adalah waktu yang makruh, yang kelima adalah waktu yang haram untuk zakat fitrah. Adapun waktu wajibnya adalah bi ghurubi syamsi, kalau matahari sudah tenggelam, yaitu pada hari akhir Ramadan. Insyaallah terakhir kita puasakan hari Rabu. Nah, nanti hari Rabu maghrib itu sudah mulai wajib zakat fitrah. Kemudian waktu bolehnya adalah 2 hari sebelum hari raya. Hari raya hari Kamis, berarti Selasa Rebu itu sudah boleh zakat fitrah. Kemudian paling afdalnya adalah sebelum kita pergi ke lapangan. Jadi misalnya habis sholat subuh sambil nyangking beras sambil pergi ke lapangan. Berasnya dibawa untuk diberikan kepada orang miskin, ditaruh di depan rumahnya, diketuk pintunya. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke lapangan sholat Id. Itu yang paling utama. Kemudian kalau dilakukan setelah sholat Id tetapi masih pada hari tersebut, sebelum maghrib sholat Id, sebelum maghrib hari raya, maka itu waktunya adalah waktu yang makruh, masih sah. Jadi habis sholat Id baru bawa beras diberikan kepada orang miskin. Nah, dalam madhab Hambali ini disebut waktunya waktu makruh, tetapi masih sah karena hanya makruh saja. Wa yahrumu ta'khiruha, kalau sudah sampai maghrib, jadi hari raya Kamis ya. Nah, Kamis sampai maghrib baru mengeluarkan, nah itu haram. Itu sudah bukan zakat fitrah lagi. Haram, tetapi wajib untuk ditunaikan, tetap diqadha. Ya, namanya kewajiban ketika sudah terlewat harus diqadha atau diganti, yaitu tetap harus dikeluarkan. Wahia zakat fitrah itu adalah sa'un min burrin, 1 sa' dari gandum, au syair atau syair. Burun sama syair itu sama-sama gandum, hanya kalau burun itu gandum yang bagus, yang mahal, syair ini gandum biasa. Au sawiqihima atau sawik yang terbuat dari gandum. Au daqiqihima atau daqiq itu adalah gandum yang sudah ditumbuk. Au tamrin atau kurma, au zabibin atau kismis, au akid atau keju.
Wal afdal, dan yang paling utama adalah tamrun, kurma, fazabibun, lalu kismis, faburun, lalu gandum yang bagus, faangfa, lalu yang paling manfaat. Fa in udimat, kalau semuanya tidak ada, ajza'a, maka sah kullu habbin yuqtat, setiap biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Jadi mazhab Hambali ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, zakat fitrah itu sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan gandum, kurma, kismis, keju, maka jangan pakai beras. Lah terus beras itu kapan dikeluarkan? Beras itu fa'in udimat, kalau semua yang disebutkan Nabi itu enggak ada, baru dengan beras. Ini mazhab Hambali. Tapi kita rata-rata orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, meskipun kurma dan sebagainya tadi ada. Ya, kita pelajari mazhab Hambali ini supaya ngerti aja, oh bagaimana mazhab Hambali kayak begitu. Wa yajuzu, dan boleh i'ta'u jama'atin, memberikan kepada sekelompok orang, ma yalzamul wahid, apa yang wajib bagi satu orang, wa aksuhu, atau sebaliknya. Wa yajuzu i'ta'u jama'atin ma yalzamul wahid. Maksudnya gini, saya wajib zakat fitrah berapa? 2,8 kilo atau 2,5 kilo. Nah 2,5 kilo ini saya berikan kepada satu orang boleh, saya berikan kepada 2 orang boleh, saya berikan kepada 3 orang boleh. Demikian juga sebaliknya, ada satu keluarga zakat fitrah terkumpul berapa? 10 kilo misalnya. 10 kilo diberikan kepada satu orang miskin tok, boleh juga. Tetapi tentu saja kita hendaklah memberikan itu sesuai maslahat. Kalau memang di kampung kita yang miskin hanya satu, yang membutuhkan bantuan, ya sudah ditumpuk di situ satu orang, nggak ada masalah. Nanti kalau masih ada zakat fitrah yang belum tersalurkan, kasih ke kampung sebelah, karena kampung kita mungkin sudah banyak yang kaya. Faslun, pasal baru. Wa yajibu, dan wajib, ikhraju zakatin, mengeluarkan zakat, alal fauri, secara langsung, ma'in imkanihi, kalau memang hal itu memungkinkan. Jadi kalau seseorang sudah terkena kewajiban zakat, maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya langsung, jangan ditunda-tunda. Misalnya saya seorang pebisnis, saya mulai bisnis bulan Ramadan lalu, maka berarti bulan Ramadan sekarang ini saya wajib mengeluarkan zakat bisnis saya. Nah kalau sudah wajib saya keluarkan, jangan ditunda, saya keluarkannya besok aja Syawal, sekarang Ramadan saya sibuk ibadah, nggak boleh. Dulu mulainya kamu bisnis Ramadan, berarti mengeluarkan zakatnya juga Ramadan, jangan ditunda Syawal. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kapan kita mati. Kita menunda mengeluarkan zakat Syawal katanya, ternyata Syawal malaikat maut datang, dicabut nyawa kita, belum kita keluarkan zakat, utang seperti itu. Nah, maka kasihan anak turun kita, malah jadi tidak ngerti berapa wajibnya zakat bapak, karena bisnisnya di tangan bapak, anak-anaknya nggak ngerti hitung-hitungannya. Nah, maka ini jadi satu tanggungan yang menyusahkan orang lain. Karena itu begitu wajib zakat, keluarkan saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Wa yukhriju, dan mengeluarkan zakat, waliyu saghirin, walinya anak kecil, wa majnunin, dan walinya orang gila, anhuma, dari keduanya, wa syurita lahun niyah, dan disyaratkan bahwa dia meniatkan hal tersebut. Jadi anak-anak kecil dan orang-orang gila, ketika mereka itu mengeluarkan zakat fitrah, yang mengeluarkan zakat fitrahnya bukan anak kecilnya sendiri atau orang gulanya itu, karena mereka nggak paham. Tapi yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya, ya bapaknya. Maka masing-masing bapak ini mengeluarkan zakat fitrah anak-anaknya. Wajib adanya niat, ya, niat dalam hati, ini saya keluarkan untuk zakatnya anak saya. Ini saya keluarkan untuk zakatnya saudara saya yang gila yang saya urusi. Harus ada niat begitu. Nah, niat cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan. Wa haruma, dan haram naqluha, memindah zakat, ila masafati qasrin, kepada jarak tempuh yang boleh qasar salat, in wujida ahluha, apabila didapati ahli zakat. Fa in kana, jadi maksudnya gini, saya orang Solo,
maka zakat saya tidak boleh saya serahkan kepada orang-orang fakir di luar Solo. Apabila ada orang-orang fakir di Solo. Tetapi kalau di Solo sudah semuanya kaya, nah baru zakat saya keluarkan dari Solo, nggak ada masalah. Jadi masing-masing orang kaya mengeluarkan zakatnya diberikan kepada orang-orang setempat. Tidak bolehnya adalah masafati qasr, jarak qasar salat. Jarak qasar salat itu menurut mazhab mayoritas para ulama adalah 80 kilo. Jadi misalnya saya tempatnya di Sukoharjo, rumah saya Sukoharjo. Tidak boleh saya keluarkan zakat saya ke Surabaya. Karena Surabaya itu sudah melewati jarak safar qasar 80 kilo. Kalau masih area 80 kilo, kurang dari 80 kilo, nggak apa-apa. Jadi misalnya rumahnya Solo dikeluarkan ke area Sukoharjo tapi yang dekat-dekat, yang masih belum jarak tempuh 80 kilo, nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum masa fatih qasrin, belum jarak qasar. Tapi kalau terlalu jauh, nah itu yang nggak boleh. Fa in kana fi baladin, kalau seseorang berada di satu kota, wa maluhu fi akhar, sementara hartanya di kota yang lain, maka akhraja zakatal mali, dia keluarkan zakat malnya fi baladil mal, di tempat adanya harta tersebut. Wa fitratahu wa fitrata man lazimathu fi baladi nafsih. Adapun zakat fitrahnya dia keluarkan pada kota di mana dia tinggal. Jadi misalnya saya akan di Solo tinggalnya, tetapi saya punya bisnis di Surabaya. Nah, berarti harta saya di sono, di Surabaya. Bagaimana saya mengeluarkan zakat saya? Maka menurut mazhab Hambali dibagi dua. Kalau yang kamu keluarkan adalah zakat fitrah, maka kamu keluarkan di tempat kamu tinggal. Berarti zakat fitrah saya bagi di Solo, karena saya tinggalnya di Solo. Tapi zakat mal saya bagi di Surabaya. Kenapa? Karena harta saya zakat malnya di Surabaya. Jadi masing-masing orang tidak akan ada kecemburuan. Karena kalau misalnya saya punya kekayaan di Surabaya sana, pabrik besar sana, uang saya numpuk di sana. Ketika saya mengeluarkan zakat, saya bawa zakatnya ke Solo. Nanti orang-orang sana sekitar pabrik nanti pasti akan pada marah mereka. Ini wong sugih atau zakat belas. Padahal saya zakat, hanya zakat saya ambil ke Solo. Nah, supaya tidak begitu, maka zakat malnya dikeluarkan di sana karena hartanya di sana. Tapi kalau zakat fitrah dikeluarkan sesuai di mana kita berada. Anda berada di Solo, zakat fitrahnya di Solo, bukan di Jawa Barat sono. Nah, itu adalah hukum asalnya begitu menurut mazhab Hambali. Wa yajuzu, dan boleh ta'jiluha, menyegerakan zakat harta lihaulaini faqat, untuk 2 tahun saja. Jadi zakat ini boleh disegerakan sebelum waktunya. Tidak seperti salat. Salat disegerakan sebelum waktunya tidak sah. Misalnya kita ingin salat maghrib jam 12 siang, tidak sah. Kita pengen sholat isya setelah asar langsung, tidak sah. Tetapi untuk zakat maka boleh disegerakan sebelum waktunya, tapi hanya paling cepat 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak boleh, karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2 tahunnya ada dalilnya, dilakukan oleh Abbas paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tudfa'u, zakat tidak boleh diberikan illa ilal asnafis tsamaniyah, kecuali kepada 8 kelompok orang, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, gharim, yaitu orang yang menanggung hutang, dan fi sabilillah, yaitu jihad perang, dan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ini adalah disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Dari 8 kelompok ini yang sekarang tidak ada 2. Pertama adalah amil zakat, sekarang tidak ada. Kenapa? Karena amil zakat yang sah itu yang diangkat oleh khalifah atau amirul mukminin. Sekarang kita tidak punya khalifah, tidak ada amirul mukminin. Nah, maka kalau ada amil-amil yang buatan sendiri, maka itu adalah sukarela saja.
Kalaupun mau digaji karena memang dia betul-betul bekerja, maka hendaklah digaji bukan dari uang zakat, tapi dari dana yang lain, sebagaimana difatwakan oleh guru kami Ustadz Mu'in rahimahullah. Yang kedua yang tidak ada sekarang adalah riqab, budak nggak ada. Nah, berarti penerima zakat sekarang itu tersisa 6 saja. Fakir, miskin, mu'allaf, kemudian orang yang menanggung hutang, kemudian perang jihad, kemudian ibnu sabil. Meskipun dari 6 ini tidak semuanya selalu ada. Ibnu sabil mungkin kita nggak nemu. Jihad sekarang tidak ada jihad di Indonesia, adanya di sono, di mungkin Palestina atau di mana. Wa yajuzu, dan boleh al-iktisar, mencukupkan diri ala wahidin min sinfin, kepada salah satu dari 8 kelompok tadi. Wal afdal, tetapi paling utama adalah ta'mimuhum, semuanya diberi. Wat taswiyah bainahum, disamaratakan antar mereka. Jadi 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat tadi, boleh kita keluarkan zakat, fokuskan kepada satu kelompok, nggak apa-apa. Misalnya seseorang punya bisnis, wajib zakat, diberikan khusus kepada kelompok fakir tok, yang lain-lain nggak dikasih dari 7 kelompok ini. Kenapa? Karena yang fakir ini yang paling membutuhkan saat itu, nggak ada masalah. Tetapi paling utamanya semua kelompok ini dikasih, 8 kelompok ini dikasih. Nah, kalau sisa 6 ya berarti 6 kelompok ini semuanya dikasih dan disamaratakan. Misalnya untuk fakir kasih 5 juta, miskin juga plotnya 5 juta, mu'allaf juga plotnya 5 juta, begitu. Wa tusannu, dan disunnahkan ila man la talzamuhu mu'natuhu min aqaribihi, diserahkan kepada siapapun yang tidak menjadi tanggungan dia dari kerabat-kerabat dia. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kita tanggung. Misalnya anak, misalnya istri, tidak boleh. Seorang kaya zakatnya diberikan kepada istrinya sendiri, nggak boleh, nggak sah. Ada orang kaya zakatnya diberikan kepada anak-anaknya yang sudah keluarga tetapi mereka miskin-miskin, tidak sah. Lah terus gimana? Anak-anak saya miskin. Anak-anakmu miskin, kamu kasih duit tapi bukan dari zakat. Duitmu kan banyak, anak-anakmu miskin, ya hendaklah kamu bagi duitmu, jangan diambilkan dari zakat. Zakat itu untuk selain anak, selain istri, selain bapak ibu. Bapak ibu nggak boleh dikasih zakat, nggak boleh, tidak sah. Usul sama furu, usul itu bapak, ibu, kakek, nenek, ini dikasih zakat tidak sah. Furu itu anak, cucu dan seterusnya ke bawah, dikasih zakat tidak sah. Kalau mertua dikasih zakat nggak apa-apa, karena mertua itu bukan bapak, bukan ibu kita. Itu adalah bapaknya istri, ibunya istri. Kalau mertua miskin, maka zakatnya serahkan kepada mertua, nggak apa-apa. Kemudian wala tudfa'u li Bani Hashim, tidak boleh zakat diserahkan kepada Bani Hashim, para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Wa mawalihim, juga bekas-bekas budak mereka. Wala li aslin wa far'in, tidak boleh diberikan kepada asal atau far', tadi sudah dijelaskan, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, nggak boleh. Wa abdin, kepada budak nggak boleh. Wa kafirin, kepada kafir nggak boleh. Fa in dafa'aha liman dhannahu ahlan, kalau dia serahkan kepada orang yang dia kira adalah berhak mendapat zakat, falam yakun, ternyata tidak berhak mendapat zakat, au bil aksi, atau sebaliknya, lam tujzih, maka zakatnya tidak sah. Jadi misalnya diberikan kepada seseorang, kita nggak tahu bahwa dia itu habaib keturunan Nabi karena hidungnya nggak mancung. Setelah kita kasih, ternyata baru kita tahu bahwa dia seorang habaib meskipun hidungnya nggak mancung. Ya bisa aja toh, seorang habaib misalnya nikah dengan wanita Jawa, akhirnya anaknya menyerupai ibunya yang tidak mancung, tapi dia masih keturunan habaib karena bapaknya seorang habib keturunan Nabi SAW misalnya. Nah, setelah kita serahkan zakat kepada dia, kita baru tahu bahwa itu keturunan Nabi. Nah, itu tidak sah zakatnya, berarti harus diulang zakatnya. Jangan diambil lagi, jangan, sudah kebacut diberikan. Tapi kita keluarkan lagi duit untuk zakat kepada orang yang sah kita zakat kepada mereka. Illa, kecuali li ghaniyin, kalau zakatnya diserahkan kepada orang kaya, dhannahu faqiron, yang dia kira adalah miskin, maka itu sudah sah. Jadi misalnya kita punya teman, dulu teman itu miskin,
Setiap kita zakat kita kasih, tiba-tiba teman kita itu bisnisnya jalan sehingga kaya dia. Kita nggak ngerti kalau bisnisnya kemudian jalan, kemudian tahun ini dia kaya. Kita masih kirim zakat kepada dia. Ternyata setelah kita memberikan zakat kita pas main ke rumah dia kaget, rumahnya sudah mewah, mobilnya sudah banyak. Nah, kita nggak ngerti kalau dia kemudian berubah nasib. Nah, zakat yang sudah terlanjur diberikan gimana? Sah. Kenapa? Karena ini pengecualian. Kalau kita kira dia fakir ternyata dia kaya, maka ini sah. Wallahu taala alam bisawab. Inilah zakat secara ringkas dalam mazhab Hambali, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, ini mungkin sudah adzan maghrib, maka kita tutup dengan doa ringkas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.